Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina dari Universitas Tai Al-Kifayah Riau, Prodi PGMI. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia dan organ pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran untuk memahami proses penguraian makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh, serta memahami peran setiap organ dalam sistem pencernaan tersebut. Yang pertama, sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses menerima dan mengolah makanan menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan sumber energi yang dibutuhkan tubuh, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak diserap tubuh. Fungsi sistem pencernaan: 1. Menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. 2. Menyerap nutrisi sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan keluar tubuh. Yang kedua, organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses apa ya yang terjadi pada tiap organ pencernaan kita? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Susunan gigi manusia terdiri dari 4 jenis gigi, yaitu: 1. Gigi seri 8 buah, berfungsi untuk memotong makanan. 2. Gigi taring 4 buah, berfungsi untuk mencabik makanan. 3. Gigi geraham depan 8 buah, berfungsi untuk mengunyah makanan. 4. Gigi geraham belakang 12 buah, berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Gigi berfungsi melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat lidah. Lidah berfungsi sebagai: 1. Indera pengecap atau perasa makanan. 2. Untuk memindahkan makanan. 3. Untuk membolak-balikan makanan. 4. Untuk membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat air ludah. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau kelenjar silif di dalam mulut. Air ludah mengandung enzim petialin yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi dalam mulut. Enzim petialin atau amilase berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan yang menghubungkan mulut menuju lambung. Di kerongkongan, makanan dipindahkan dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong ke bawah menuju lambung. Lambung. 1. Lambung berfungsi tempat penyimpanan makanan sementara. 2. Proses pencernaan mekanis dengan menggunakan remasan otot lambung sehingga makanan menjadi bubur. 3. Proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim yang bekerja di lambung. Pepsin berguna untuk memecah protein menjadi pepton. Renin berguna untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus terbagi menjadi 3. 1. Usus duodenum atau usus 12 jari. 2. Jejunum atau usus kosong. 3. Usus ilem atau usus penyerapan. Fungsi usus halus adalah: 1. Tempat proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan organ pankreas. 2. Tempat penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang bekerja di usus halus yaitu tripsin, bertugas mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Lipase bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Enzim amilase berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Usus besar atau kolon terbagi menjadi 3. 1. Kolon ascendens atau kolon naik. 2. Kolon transversum atau kolon datar. 3. Kolon descendens atau kolon turun. Fungsi dari usus besar adalah 1. Tempat pembusukan sisa-sisa makanan dari usus halus dengan bantuan bakteri E. coli. 2. Tempat penyerapan kadar air berlebih pada sisa makanan. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian ujung akhir dari usus besar. Rektum berfungsi untuk penampungan sementara kotoran sisa pencernaan. Anus atau lubang pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan kotoran sisa pencernaan. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan kotoran agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Inilah penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia dan organ pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.